Pemirsa, paling tidak sudah 3 kali Presiden Joko Widodo mengubah definisi cawe-cawe atau dalam hajatan politik pemilu mendatang ini. Mulanya Joko Widodo membantah habis-habisan, belakangan mengakui bahkan mengubah makna dari cawe-cawe itu sendiri. Pernyataannya, siapa aktor di balik politik cawe-cawe Joko Widodo? Mengapa pernyataannya terus berubah? Bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral. Hasrat Presiden Joko Widodo untuk ikut campur dalam pemilu semakin mengemuka. Mulanya Joko Widodo membantah habis-habisan bahwa ia cawe-cawe ketika disinggung usai bertemu dengan 6 ketua umum parpol di Istana Kepresidenan minus Partai Nasdem. Itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Bantahan cawe-cawe di tanggal 4 Mei itu berubah menjadi pengakuan tidak sampai 1 bulan setelahnya, yakni pada tanggal 29 Mei saat bertemu para pemimpin media dan konten creator. Katanya cawe-cawe versi Joko Widodo dilakukan demi bangsa dan negara untuk meneruskan visi misinya. Beberapa hari sebelum pengakuannya ini, Joko Widodo pernah terang-terangan menyatakan akan menjadi pembisik partai politik kaitannya dengan urusan menyiapkan calon pemimpin. Ini disampaikan pada musra relawan Joko Widodo 14 Mei lalu di Senayan. Itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Dalam acara pengesahan Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, Joko Widodo menyebut butuh orang yang bisa meneruskan warisannya. Pemimpin yang baru harus terus melanjutkan visi bangsa dan program-program unggulan yang telah dicanangkan. Menjadi penerus bangsa untuk menjaga warisan pembangunannya menjadi alasan Joko Widodo untuk cawe-cawe. Definisi ini bergeser pada hari Selasa 6 Juni saat Rakernas PDIP, di mana Joko Widodo menekankan soal riak-riak dalam hajatan politik 5 tahunan itu. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024, ya harus menjaga agar masa transisi kepemimpinan nasional lewat pemilu serentak, lewat pilpres itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa kalau ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa saya disuruh diem? Enggak lah. Ya, kali ini Joko Widodo seolah membaca akan ada riak-riak yang bisa jadi mengganggu kepentingannya sehingga perlu cawe-cawe. Lantas apakah Joko Widodo didikte atau mendikte dalam cawe-cawe ini? Apakah ada yang menekannya? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati membantah menekan Joko Widodo dan memastikan dirinya sebagai ketua partai yang menaungi Joko Widodo taat aturan. Ngapain saya nekan presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia. Entah ditekan atau tidak soal memilih capres, dikte-mendikte penguasa dalam demokrasi adalah salah. Pasalnya tidak ada dalam aturan apapun yang menyebut kepala negara boleh ikut campur dalam pemilu. Tim Liputan Metro TV.